Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Anissa Triandari, 2. Deliana Ananda Putri, 3. Dea Winyauti, 4. Dimas Angga Saputra, dan 5. Dinda Puspa Indah. Kami dari kelas 3D, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak. Kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis SWOT sendiri adalah analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor suatu lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength yang berarti kekuatan. Maksudnya yaitu dapat menganalisis kekuatan, situasi, dan kondisi dari suatu peristiwa atau kebijakan yang telah kita buat. Yang kedua yaitu weakness yang berarti kelemahan. Kelemahan di sini yaitu kelemahan yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu O, opportunity. Opportunity adalah peluang. Peluang di sini untuk menganalisis seberapa banyak peluang yang akan ditimbulkan dari kebijakan yang kita buat. Seperti peluang keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu threats yang berarti ancaman. Ancaman di sini dapat diartikan juga sebagai dampak dari kebijakan yang telah kita buat. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Analisis SWOT yaitu strength dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti karena ada penerapan NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penggunaan sistem elektronik. Selanjutnya yaitu terdapat dukungan bagi UMKM melewat kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS, yaitu Online Single Submission. Kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang disingkat HAKI, dan kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka perseorangan. Selanjutnya bagi koperasi juga disebutnya akan mudah dalam pendiriannya dengan menetapkan minimal 9 orang anggota. Dalam pengurusan sertifikat halal ada percepatan dan kepastian proses, serta dilakukan ormas Islam maupun perguruan tinggi. Bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disingkat KKP. Kekurangan dari weakness adalah yang pertama, penghapusan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penggantian ini dinilai akan upah kerja lebih rendah. Yang kedua, waktu lembur dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Yang ketiga, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi. Bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang keempat, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kelima, menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, memudahkan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA untuk direkrut. Terima kasih. Baik, nama saya Dimas Angga Saputra akan menjelaskan tentang apa itu opportunities dalam SWOT dan hubungannya dengan Omnibus Law. Opportunities atau peluang adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda
pada jangkauan pasar yang lebih luas dan besar. Anda dapat memanfaatkan peluang tersebut, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Dengan peka melihat peluang yang ada, akan sangat membantu perekonomian dan perkembangan bisnis dan perusahaan Anda. Hubungan Omnibus Law dengan opportunities ialah kita dapat melihat peluang yang ada di mata hukum Omnibus Law yang mungkin akan sangat membantu bisnis kita dan perusahaan kita di masa yang akan datang sebagai prospek jangka panjang perusahaan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Puspa Indah akan menjelaskan tentang salah satu unsur dari SWOT, yaitu turis atau ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu bagi perusahaan yang beresiko sehingga berpotensi untuk menghambat kemajuan serta perkembangan yang berakhir dengan kegagalan. Dalam Omnibus Law, threats dapat ditemui dalam beberapa pasal yang ada menuai kontra dari masyarakat yang dinilai tidak sesuai untuk diterapkan untuk pekerja maupun elemen masyarakat lainnya. Nah, di sini beberapa isi yang ada di Omnibus Law yang isinya tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah yang pertama, pemotongan waktu istirahat. Yang kedua adalah pengupahan. Yang ketiga adalah rentan PHK. Dan yang terakhir adalah kontrak seumur hidup. Demikian penjelasan yang saya paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.